An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Kenapa Sayyidina Ali ini diberi gelar karramallahu wajhahu? Karena beliau tidak pernah menyembah berhala. Di saat zaman beliau tidak pernah menyembah berhala. Wa karrama wajhahu. Makanya jalan Allah Subhanahu wa taala itu, aku muliakan wajah engkau wahai Sayyidina Ali. Karena apa? Kada pernah menyembah berhala. Nah, ini kemuliaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini salah satu menantu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang memecahkan buhan habaib, buhan habib dan syaib yang ada di Indonesia. Nah, itu beliau mempunyai anak yang bernama Sayyidina Imam Hasan wal Imam Husain. Ujar Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, wa inna minas syugli yakfika ta'atu syuglan, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Ujar Imam Ali, sesungguhnya daripada nikmat-nikmat dunia, yakfikal islamu ni'matan, cukup bagi kita itu sebagai nikmat di dunia ini, itu adalah agama Islam. Karena kita tidak pernah meminta dari keluar daripada rahim ibu, tidak pernah meminta lawan Allah, ya Allah jadikanlah ulun sebagai umat Nabi Muhammad, jadikan ulun ketika keluar daripada rahim ibu ini menjadi orang Islam. Kada pernah meminta, karena kita ketika ditakdirkan untuk lahir ke dunia ini sudah menjadi dalam keadaan Islam dan iman, serta plus menjadi umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman Nabi Musa dulu, Nabi Musa yang meminta menjadi sebagai umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa meminta lawan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, jadikanlah aku sebagai umat. Karena apa? Ketika yaumil qiyamah di padang mahsyar, tidak lagi nabi yang mau menolong selain nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Sya'ban ini pas benar. Semalam sudah kita alhamdulillah telah diberi panjang umur untuk melalui satu bulan yang penuh, melalui bulan Rajab. Nah, makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhanu syahrul ummati. Ujar Nabi, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Nah, berarti kita di situ kalau bulannya Allah banyak berdoa, banyak istighfar, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita melebihi yang biasanya sehari istighfarnya 100, ketika masuk bulan Rajab menjadi 200 atau 300. Artinya kita apa? Bersyukur ketika masuk bulan Rajab. Plus pulang di bulan Rajab tadi ada di situ yang bernama bulan Isra wal Mi'raj, yang mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman dulu, orang-orang dulu itu kalau masuk bulan Rajab atau bulan Isra Mi'raj itu nang ketujuh bekalahi, ketujuh bejudi. Itu ketika masuk bulan Rajab ampihan. Jadi sebulan dulu ampihan. Jadi imbah bulan Rajab hajar pun bekalahian. Itu orang di zaman dulu. Karena apa? Saking menghormatinya ketika masuk bulan Rajab. Plus pulang di situ ada bulan yang mana Allah mengisra wal mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari Imam Ali tadi, yakfikal Islam wa ni'matan, cukup bagi kita semuaan nikmat yang paling besar, yaitu adalah agama Islam. Islam itu sebenarnya ringan aja. Amun jakanya dahulu kada Nabi kada di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangguplah kita sembahyang dalam sehari, dalam satu hari semalam 50 kali sembahyang. Bebayat yang menadai tapasan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bebayat untuk memasak anak menyok nasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada amat
Jakannya 50 tuh, para mau bergerak kemana-mana. Bayi buka toko misalkan, ada. Karena di dalam sehari semalam itu ada cuma 24 jam, sedangkan sholat waktu dulu 50 kali sembahyang, 50 waktu. Makanya jar Sayyidina Jibril itu, wahai Nabi Muhammad, ada bakal mampu yuk umat pian itu 5 rakaat 5 waktu itu dalam sehari. Ujar Nabi Muhammad, aku sudah support wahai malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala ulang-ulik sampai menjadi 5 waktu. Dari zaman 50 sampai 5 waktu. Terus meminta orang itu meminta diskon Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Karena apa? Karena saking sayangnya dengan umatnya. Kitanya aja lagi. Pas banget ketika masuk bulan Sya'ban. Sya'ban syahri, ujar Nabi, Sya'ban itu bulanku. Maka di situ kita diperintahkan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apabila ada salah satu umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali, aku akan bersolawat kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Ada yang mengatakan Allah langsung bersolawat kita. Bila ada orang bersolawat sehari 100 dibalas di 10 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Apabila jalan Allah Subhanahu wa taala pulang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apabila dia ada salah satu umatmu yang bersolawat kepadamu 1000 kali, maka akan kubebaskan jasadnya daripada api neraka 1000 kali. Amun berusuk kumpul 15.000 sehari. Belum dalail khairat. Dalail khairat itu kan lumayan Pak tebalnya. Cuman ada juga per hari. Hari Senin ini babnya. Cuman kalau berusuk kumpul sidin sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Nah, belum lagi sholawat nama sidin sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sallallahu alaihi Muhammad itu enteng. Itu sholawatnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena apa? Kebanyakan ujar para ulama itu ketika bulan Sya'ban itu banyak orang yang dilantik menjadi wali min auliyaillah. Karena apa? Karena memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Allah tadi apa? Wahai Nabi Muhammad, apabila ada salah satu umatmu yang bersolawat kepadamu 1000 kali, akan kubebaskan jasadnya daripada api neraka. Karena apa? Berkat solawat kepada Rasul Muhammad SAW. Karena solawat itu dingin solawat. Segala obat apa aja, ada penyakit apa, baca solawat, berkat solawat, penyakit yang ada di awak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholawat banyak sudah yang membuktikan sholawat. Pernah kejadian seorang perempuan kayak kita ini hadir majelis ibu-ibu yang ulun ingat itu ketika di tanah Jawa, orang Jawa. Jadi orang ini selama hidupnya kada pernah hadir majelis, kada pernah umpat pengajian. Ketika suatu hari hatinya dari tegeretek hendak umpat majelis. Mungkin dibawai kekawanan mungkin. Ketika umpat majelis, ustadznya tadi membahas tentang sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika selesai itu, di hatinya terlintas hendak membaca sholawat lawan baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika di malam hari bermimpi dengan Rasul Muhammad SAW. Karena apa? Di dalam hatinya tersimpan rindu lawan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ketika sampai rumah itu imbah bulik di majelis tadi langsung membaca sholawat. Kada tahu mungkin itu hitungannya nanti hitung lagi. Ketika malamnya langsung bermimpi lawan baginda Rasul Muhammad SAW. Ujar Nabi, amun ikam hendak berdapat lawan aku berhadapan, datangi aku ke Madinah. Seketika itu juga bahasanya dengan secara ringkas, kisahnya secara ringkas, langsung apa mungkin berhaji, apa berumroh. Ketika di pintu masjid
Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah. Ketika hendak masuk di Masjid Nabawi, mungkin hendak sembahyang, ditunggu oleh Rasul Muhammad SAW di hadapan lawang. Nah, karena di situ tersimpan di dalam hatinya rindu lawan Nabi. Bab yang amun sekali aja dalam mimpi melihat Nabi, kadida lagi dunia ini artinya duit yang bisa saem mungkin kadida lagi artinya. Maka ketika si bebinian tadi melihat langsung lawan Rasul, langsung meminta di situ lawan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah matikan aku seketika ini di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika itu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kegampangan lagi, akhir hayatnya matanya melihat wajah baginda Rasul Muhammad SAW. Ada kegampangan. Makanya di dalam hadis Nabi itu yang pernah ulun dapat, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidah. Barang siapa yang ketika inya wafat di dalam hatinya ada tersimpan rasa cinta lawan buhan habaib, lawan buhan syarifah, mata syahidah, maka meninggalnya dikatakan mati syahid. Maka mati syahid ini pasti ganjarannya masuk surga. Makanya alhamdulillah di kampung Samudra ini kada asing lagi kalau habaib masuk, para syarifah. Apalagi kayak sebulan sekali kita diadakan majelis Habib Umar bin Abdurrahman Bahlega yang biasanya sebulan sekali ada di Pondok Pesantren Darul Falah dan di Masjid Nurul Islam. Alhamdulillah kampung kita tuh istilahnya kada asing lagi dimasuki para habaib. Terus fa'in a'zama ni'amillahi lil'abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi wa ikhrajihi minal dhulumatil kuffari ilal nuril islam. Dan Sayyidina Ali pulang, sesungguhnya paling besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala lil abdi bagi seorang hambanya, ikhrajuhu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan minal adami ilal wujud, daripada ketiadaan sampai ada. Nah, kita ini kan asalnya tidak di dunia menjadi ada. Berkat siapa? Berkat baginda Rasul Muhammad SAW. Wa ikhrajuhu, dan Allah tadi mengeluarkan pulang lawan hamba minal dhulumatil kuffari, daripada kegelapan dan kekafiran. Zaman dulu banyak yang pada beriman lawan Nabi. Makanya di bulan Sya'ban ini di bulan Sya'ban ini Nabi mendapat mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membelah bulan. Ketika itu Nabi ketika dakwah waktu di zaman dulu. Ketika Nabi dakwah terdapat lawan orang kafir, ujar Nabi, hakonkah ikam umpat berislam lawan aku? Aku hakonai dari orang kafir tadi umpat berislam lawan ikam, wahai Muhammad. Asal ada buktinya, apakah ikam ini bujurkah, nabi kah kada? Kisah ulang, ada percaya. Orang zaman dulu. Oke, dan Nabi Muhammad membuktikan, asal pasti mereka masuk Islam. Pasti aku Muhammadnya masuk Islam. Apa yang ikam hendak dari Nabi sekira ikam hafal umpat agamaku. Jadi orang kafir tadi itu ada bulan di atas awan, turun akan bulan tadi imbas sampai di hadapan ikam. Jadi orang kafir tadi belah bulan tuh. Namun secara logika ada terpikir apa bulan dibelah diturunkan di negara awak. Nah, dengan seketika itu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan dan langsung memberi mukjizat kepada Nabi. Nabi bersuara, wahai bulan, turun ikam ke hadapanku. Seketika itu bulan itu turun di hadapan Nabi. Nah, itu kejadiannya di bulan Sya'ban. Ketika turun bulan tadi, wallahu alam dengan tangan sebelah mana Nabi membelah, akhirnya dibelah oleh Nabi, terbelah menjadi 2 bulan tadi. Wah, makin jadi bulan orang kafir tadi. Maka rapotnya kami Muhammad aja. Sihir kami kacau banget. Oh, dipadakan sihir bulan, tapi tadi minta diturunkan bulan.
Bahasanya orang ini kalau ulun dulu bahasanya tuh mokong tuh apalah kan menurut mungil, mendungil gitu. Mbah sudah diturunkan Nabi Muhammad SAW bulan ini kada percaya dia masih dipadakannya sihir ulang. Nabi Rasul Muhammad SAW ketika dakwah dipadakan orang berdusta. Salah satu kenikmatan yang paling besar bagi kita jar Sayyidina Ali. Kita itu daripada zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Ila nuril Islam, sampai kepada kita itu cahaya Islam. Alhamdulillah di Samudra ini mungkin 95% orang kita Islam semua. Alhamdulillah. Terus yang kedua jar Sayyidina Ali, wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Sesungguhnya minasyugli daripada kesibukan bagi kita, yakfika ta'atu syuglan, cukup bagi kita tuh jar Sayyidina Ali kesibukan kita tuh taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam sehari semalam tuh kita beribadah aja. Kalau balik makan itu nggak begini. Kemungkinan belum pernah begini Bang. Mungkin karena salah satu berdagang ini kan sunnah Nabi juga. Karena Nabi pernah menjualkan barang bini sidin waktu belum Sayyidah Khadijah belum menjadi istri. Fata'atullahi ta'ala a'zamul ashghal, dan Imam Ali, maka adapun taat lawan Allah Subhanahu wa taala itu paling besarnya kesibukan kita. Maka di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan kena di situ dilipatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Sya'ban ini anak jadi wali bisa aja banyak sholawat, anak menuruti guru sekumpul 15.000 sehari. Pun kita kayaknya ada tegawi lagi kalau 15.000 sehari. Karena orang dahulu itu waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di zaman dahulu itu ya, masalah kemaksiatan kurang masih. Nah, jadi 15.000 itu guru sekumpul mungkin rasa sekuman. Kalau kita ini setengah jam yang berduduk mungkin sudah kitir-kitir rasa panat. Apalagi ada asam urat pinggang sakit. Karena ulun pernah dapat kisah itu di zaman pengasuh ulun di Malang, Allah yarham Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Baqi, dari Malang ke Surabaya itu sidin kawah hatam Al-Quran. Itu dulu tidak jalan tol. Kalau ini kalau ada jalan tol itu dari Malang ke Surabaya cuma sejam. Kalau dahulu itu mungkin ya dilawaskan 2 jam. 2 jam itu sidin kawah khatam Quran. Karena apa? Waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu pakai sidin beribadah itu rasanya menjadi setumat, dan waktunya tadi menjadi lawas. Bahkan di Kalimantan Barat itu ada salah satu Syarifah Anisa Al-Haddad. Nah, Cerahimah insyaallah pernah ke sana. Pontianak. Itu sidin sehari itu 3 kali hatam Quran dalam sehari semalam. Hidupnya dihabiskan dengan membaca Al-Quran. Dan sidin itu punya niat apabila sidin meninggal atau habis umur, malaikat Israel harus mengetok dulu lawang kamar sidin. Nah, jadi di sidin harus permisi dulu. Mungkin kalau sidin lagi habis berganti baju atau apa, mungkin lagi bersiap-siap. Jadi sidin meminta Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah, ketika malaikat Israel hendak datang ke wadahku, tolong padahkan malaikat Israel ketok dulu pintuku. Nyamannya orang berpandir lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bila orang sudah parah lawan Allah Subhanahu wa taala itu, dia minta apa jadi diberi. Kita kadang meminta aja kadang diberi. Rezeki sehari misalkan 100.000, biar pian bahiman mencarinya 200.000 kan dapat juga.
sudah ada tulisannya di dalam lauhil mahfuz. Lain wadah ulun tulisannya lah, itu ngarang ulunnya. Sudah ada tulisannya. Jadi santai-santai aja kita menjaga toko, misalkan sallallahu alaihi Muhammad, karena perasaan sejam 2 jam dapat misalkan 1000. Nah, mudah-mudahan ulun pribadi kaum mengamalkan dan semuaan kita kaum mengamalkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dari Imam Ali pulang, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Sesungguhnya minal ibrati daripada renungan, yakfikal mautu ibratan, cukup bagi kita itu sebagai renungan adalah kematian. Jadi kita ada tetangga kematian itu cukup sudah dari Imam Ali bagai renungan kita. Oh kayak apa kena aku dikubur, oh kayak apa aku kena ketika sakaratul maut, apakah dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berdoa harus kita apabila ketika kita sakaratul maut langsung dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW, langsung dibimbing menyambat kalimat dua syahadat. Ada aja biasanya amalannya itu di dalam risalah amaliyah itu kan ada rasanya. Itu ketika kita dikubur supaya didatangi Nabi, insya Allah ada di situ bacaannya, amalannya ada. Kalau kata kawajah mengamalkan, itu sholawat. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, seandainya ada umat ikam seharinya bersolawat lawan ikam 1000, pasti kubebaskan daripada api neraka. Namun itu mungkin ketika masuk di dalam kubur mungkin langsung dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW ke dalam surga. Cuma di dalam surga itu kalau kalidan Nabi Muhammad sunyi juga, kalidan Nabi dipandang. Makanya Jar Habib Ali yang pengarang Maulid Habsyi, ujar Sidin, aku ini mengarang Maulid ini bukan karena apa-apa, memang langsung terlintas di hatiku mengarang Maulid ini karena ada kecintaan dengan Rasul Muhammad SAW. Dan ketika aku meninggal, aku masuk surga, Jar Habib Ali di dalam surga tadi ketika Nabi Muhammad, aku pasti akan keluar daripada surga itu. Seandainya Jar Habib Ali, seandainya di neraka itu ada Nabi Muhammad, pasti akan kudatangi. Nah, jadi sunyi juga surga kemudian Nabi Muhammad. Karena apa? Karena panutan kita. Misalkan di rumah sorongan rasa sunyi juga. Di surga itu kan ada tingkatannya juga. Makanya dari Imam Ali tadi, cukup bagi kita itu sebagai renungan adalah kematian. Fa innal mauta akbarul mawa'idha lin-nasi. Maka sesungguhnya kematian itu paling besarnya nasihat bagi kita manusia. Nah, jadi itu sudah nasihat paling besar adalah kematian. Makanya ketika ada tetangga kematian itu cukup kita renungkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang sudah ditakdirkan menjadi mayit atau mayitah ini kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan daripada api neraka. Cuman dan Nabi tadi, apabila ada cinta lawan anak keluargaku, pasti matinya mati syahid. Mati syahid tadi bukannya pada surga. Beda lagi yang tujuannya. Paling besarnya nasihat bagi kita dari Imam Ali. Cukup pas dulu. Pos teman lagi. Masih cukup pas dari dia. Di sini pula ada Sayyidina Utsman berkata radhiyallahu anhu,
Man taraka dunya wa man taraka dunya ahabbahu Allah taala wa man taraka dzunuba ahabbahu al malaikah wa man hasama tama'a 'anil muslimin ahabbahu al muslimin. Ujar Sayyidina Utsman radhiyallahu an bi an aqalla syib'a wal aqla wa abghadi thana'i minan nas, dan bahwasanya akal kenyang dan akal benci pujian daripada manusia. Jadi apabila kita disambat manusia itu beda diam aja kalau bisa dibalas. Menyambati apa, kamu si anu ini berduit ya, apakah digawinya? Ini bila melihat orang berduit daripada kami motoriolam kisahnya. Padahal memang sudah takdirnya awal, sudah diberi Allah Subhanahu wa taala pakai kita. Jadi kan melihat tetangga hanya nukar mesin cuci, si anu nukar mesin cuci ya kita kada kuat macam-macam aja panggilan orang. Ahabbahullahu ta'ala, maka orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disambati orang, dihina orang, berdiam aja. Asal jangan Allah ta'ala aja yang membenci kita, membenci manusia itu sudah biasa. Adiknya juga memberikannya, adiknya juga memberi duit, jakainya memberi duit, karena bapak kita sakit hati. Kita tanggal itu kayak tukang gula. Ada nomor 7, ada nomor ada. Li'annahu taraka riya'a wa tafa'akhura, karena bahwasanya seseorang yang meninggalkan riya dan berbangga-bangga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tinggalkan sifat riya lawan bangga. Jadi misalkan apa pula zaman ini, misalkan pakai galang yang mulai pegangan tangan sampai nasiku sing-sing. Nah, sing-sing hanya berselfie. Nah, itu namanya bangga. Makanya jadi Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan. Karena mudaratnya banyak. Mudaratnya banyak. Salah satu mengundang tukang hipnotis, cair tukang hipnotis. Maka di Samudra sudah banyak kejadian. Dan salah satunya lagi mengolah orang yang kada mampu itu sakit hati. Karena di dalam fikih pun dijelaskan, apabila kita itu mempunyai gelas atau piring yang diandak di rumah tuh belebur emas, itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena kalau ada tamu, ketika tamu tadi melihat, bagusnya emas tadi ya di piring sidin. Oh, berarti sidin itu dilamakan pakai piring emas. Apabila yang datang ke rumah kita tadi orang kada mampu, bakal menyakitkan hatinya. Jar sidinnya turunnya mana emas ini dalam lemari, sakit pulang hatinya. Maka dimakruhkan di situ hukumnya. Tapi jarang juga kita mantap emas berbarang lah. Yang penting itu memang susah bagi kita tuh menghilangkan sifat riya lawan bangga. Lawan bangga itu susah. Apalagi di undang-undang yang rasa iyanya bepander. Ya mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini ulun kalau mengamalkan juga. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah, dan barang siapa yang meninggalkan dosa ahabbahul malaikah, maka akan dicintai oleh para malaikat. Dicintai bukan malaikat aja, namun sudah orang meninggalkan maksiat itu pasti dicintai Allah juga. Karena apa? Kalau bila sudah orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh anggota badannya dijaga daripada kemaksiatan. Dari segi pikiran, hatinya merasa takut terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendak kegawe ini, astagfirullahaladzim, teringat. Gampang aja sebenarnya, hendak dicintai Allah lawan para malaikat. Wa man hasama tama'a 'anil muslimin, dan barang siapa
memutuskan keinginan keinginan rasa rakus daripada orang muslim. Ayat qata'ahu anhum, itu memutus daripada mereka orang muslim. Jadi maksudnya itu ketika kita makan itu di hadapan orang nyaman-nyaman. Jadi kalau kita menuruti Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Itu sidin kan ketika hendak makan pasti mencari orang dulu. Sekilo kalau sidin berjalan. Jadi sekira makan tadi membawa orang lain. Ada makan serongan. Karena di situ dihukumkan sedekah juga. Karena di dalam ulama hadis lawan ulama Quran itu pernah mengatakan di dalam hadis arba'in itu, kenapa dikatakan hadis arba'in? Hadisnya itu hadis yang paling sahih dan paling terkenal. Itu ada 40 hadis. Biasanya di pondok-pondokan diajarkan 40 hadis. Ada salah satu hadis itu mengatakan, ditafsirkan oleh para ulama, di anggota badan kita ini ada 360 tulang rusuk. Jadi jar para ulama tadi 360 rusuk tadi harus dikeluarkan sedekah. Jadi sehari itu jar para ulama harus 360 kali bersedekah. Cuman sedekahnya bukan harta. Apa yang kita mampu kita sedekahkan daripada segi pikiran, segi perbuatan, perilaku. Kita bertemu lawan sesama ibu-ibu, assalamualaikum, sedekah, senyum aja sedekah sudah. Itu. Ahabbahul muslimun li'annahu la yuqaddiru qulubahum, karena bahwasanya memutus hati para orang muslim tadi, la yuqaddiru qulubahum, tidak mengatur qulubahum kepada hati-hati mereka. Jadi di dalam hati tadi hendak berbangga-bangga aja di hadapan saudara muslimnya. Oke, siapa iyanya baju harga 1 juta, satu kipai kena angin baju pun aja ini nong sikong berdaster umay acilnya ya, bangganya baju sini nong 1 juta. Kalau gue pada itu aja. Aku tadi aja hanya tukar di pasar ya, harga baju 1 juta, aku pakai ke pengajian ya. Jadi tahu orang kayak biasanya. Saking hendak bangga lawan ria, hendak bokoyo biasanya. Karena sifat bangga ini dari hasilnya juga kita bangga, kecuali kita bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ada kisah ketika waktu zaman Habib Munzir, salah satu ketua majelis Rasulullah SAW Jakarta, Allah yarham. Itu sidin ketika mengadakan acara ini dari masalah bangga. Ketika sidin mampu mengumpulkan umat baginda Rasul Muhammad SAW di Monas ribuan, jadi kan merasa bangga sidin kalau mengumpulkan umat baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi ketika selesai acara, biasanya kan Habib Munzir itu mengadakan acara di Monas, acara maulid atau majelis. Nah itu ketika selesai acara merasa bangga, oh pasti aku ini dibangga oleh Rasul Muhammad SAW. Nah ketika Habib Munzir guring, langsung dimimpi oleh Rasul Muhammad SAW. Ketika mimpi itu Habib Munzir bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau bangga kepadaku? Ujar Habib Munzir, karena ulun sudah mengumpulkan umat pian ribuan banyaknya. Nah, jadi ya Rasulullah, wahai Munzir, aku kadang rindu lawan ikam, tapi aku rindu lawan orang yang sebelum acara nang memasang bendera, nang memasang umbul-umbul, nang menggelar nih karpet. Sampaikan salamku wahai Munzir lawan orang nang mengampar karpet. Nah, jadi kebanggaan itu
Karena kawan dibanggakan. Bahkan Rasulullah SAW merindu lawan yang memasang karpet. Gawiannya menyapu karpet. Karena apa? Salah satu membantu jalannya majelis baginda Rasul Muhammad SAW. Karena di situ salah satu kebaikan yang mana kebaikan tadi diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat, dalam taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di dalam hati kita, rasa hati kita, rasa cinta kita bertambah kepada baginda dan Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuaan dosa-dosa kita, dosa zahir, dosa batin kita berkat menghadiri majelis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, menjadi anak yang berbakti kepada dua orang tuanya, menjadi anak yang menjadi ahli Al-Quran, menjadi anak yang selalu cinta kepada Allah, menjadi anak yang selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa tulal umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal a'mali azkaha wa minal afiyati na'imaha. Allahumma ya 'azima sultan ya qadim al-ihsan ya da'iman ni'am ya kathiral khair ya wasi'al 'ata ya khafi lutfi ya mujammil sitri ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta rela, minta halal, minta ridho. Kalau ada kata-kata ulun yang salah atau menyinggung daripada hati-hati bukan pian. Mudah-mudahan bukan pian kali jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi arisan kita biarkan kita cabut jualan, yang tadi bayarnya cuma satu, minggu enak kan bayar berapa kalah. Memang nakas habis, jangan nakas enggak. Bincang lagi, ini kan kita 2 minggu sebenarnya. Jadi tadi awun yang